Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam program pembelajaran virtual kelas 6 Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon bersama Ibu Dini Aryani dari SDN Pegajahan 3. Pada siang hari ini, Ibu akan menemani anak-anak belajar dari rumah itu dengan materi. Yang pertama, formulir. Kedua, karakteristik geografis negara ASEAN. Ketiga, dampak kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak di semester yang sekarang ini kita belum bisa ya untuk bertatap muka dikarenakan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Agar kalian di rumah, Ibu pun tetap sehat dan selalu sehat, kita harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Ingat, 3M. Yang pertama, memakai masker jika hendak pergi keluar rumah. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari kerumunan. Selain itu juga anak-anak, kita harus ya rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa. Anak-anak sudah mempersiapkan alat tulisnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini? Ya, anak-anak siapkan dulu ya buku tulisnya, ballpointnya. Dicatat jika ada hal-hal yang penting dan jangan lupa untuk jurnal hariannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan materi yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Amin, amin ya robbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi dan tujuan sebuah formulir dibuat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pelajar. Anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah ilustrasi. Kita simak ya ilustrasinya. Edo sangat tertarik untuk mengikuti lomba pameran negara-negara ASEAN. Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, Edo harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Nah, anak-anak, dari ilustrasi tersebut, apakah kalian sudah memiliki gambaran mengenai formulir? Apa itu formulir? Apakah anak-anak pernah melihat formulir? Apa kalian tahu tujuan dan fungsi formulir? Jika belum tahu, mari kita bersama-sama belajar tentang formulir.
Formulir adalah lembaran yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia, kelas, alamat, hobi. Adapun fungsi dari formulir yang pertama, mengumpulkan data-data. Kedua, mencari sebuah informasi tertentu. Ketiga, menjadi media komunikasi. Keempat, sebagai bukti fisik. Adapun tujuan dari formulir itu ada dua anak-anak, apa saja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama, untuk meminta dilakukannya tindakan. Formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya di sekolah tentunya ada ekstrakurikuler ya. Ada silat, ada pramuka, ada sepak bola. Nah, untuk mendaftarkan menjadi anggota ekstrakurikuler tersebut, kalian harus mengisi formulir pendaftaran. Berikutnya, formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah lain. Tujuan yang kedua yaitu untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Ini contohnya formulir penilaian ya. Formulir penilaian ini kita dapat mencatat poin-poin penting dalam penilaian. Misalnya penilaian ketika di dalam kelas ataupun penilaian dalam perlombaan. Anak penasaran bentuk formulir? Ya, Ibu mempunyai contoh format formulir. Ya, ini contohnya formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam formulir ini anak-anak harus mengisi identitas dirinya. Ya, yang pertama ada nama lengkap, kedua umur, ketiga kelas, keempat nomor induk siswa atau NIS. Kemudian tentukan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Pilihan satunya misalnya pramuka, kemudian pilihan dua misalnya silat. Nah, setelah diisi jangan lupa bubuhi tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Kemudian formulir tersebut jika sudah ditandatangani diserahkan kembali kepada guru kelas. Nah, ya. Nah, anak-anak akhirnya Edo pun paham ya bagaimana atau bentuknya seperti apa formulir dalam mengikuti pameran. Nah, di dalam pameran tersebut Edo mengetahui ya atau mengenal kondisi-kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Apakah yang dimaksud dengan kondisi geografis? Ya, benar sekali. Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dilihat dari keadaannya berkaitan dengan aspek geografis. Aspek geografis meliputi letak, lokasi, luas, relief, iklim, jenis tanah, dan lain-lain. Karakteristik geografis negara ASEAN. ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km. Mayoritas negara-negara di ASEAN beriklim tropis karena
dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, itu secara umumnya ya, negara di ASEAN agak lebih memahami kondisi geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Mari kita lihat video berikut ini. Tempat-tempat dijumpai perbukitan. Negara yang Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Sri Begawan. Letak astronomis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Mata uang Brunei dolar. Bahasa Melayu Inggris. Brunei terdiri atas pada 2 wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat bahkan dataran rendah yang berawak. Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Letak astronomis sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Mata uang dong. Bahasa Vietnam. Secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah. Ketiga, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Kelima, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Keenam, Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh. Letak astronomis 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Mata uang Riel. Bahasa Khmer. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring.
Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tan Lesap, sedangkan bagian tepi letak dan sampai 107 derajat bujur timur. Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, mata uang KIP, bahasa Lao. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya berupa perbukitan. 8. Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw. Letak astronomis 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Kepala Negara Presiden, mata uang Kyat, bahasa Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. 9. Thailand dengan ibu kota Bangkok. Letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Mata uang Baht, bahasa Thai. Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakannya berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Dan 10. Filipina, ibu kota Manila. Letak astronomis 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Kepala Negara Presiden, mata uang peso, bahasa Tagalog, Inggris, Spanyol. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkumpasifik. Itu dia anak-anak 10 negara beserta kondisi geografisnya di wilayah ASEAN ya. 10 negara tersebut tentunya memiliki hak dan kewajiban ya yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki hak dan kewajiban ya. Apakah yang dimaksud dengan hak? Pasti anak-anak kelas 6 sudah mengetahuinya ya. Tidak salah jika ibu mengingatkan kembali tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebagai warga negara. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini, kita akan membahas dampaknya. Kita lihat ya, kewajiban yang pertama, jika kewajiban membayar pajak, maka dampak dari pelaksanaan kewajiban tersebut tentunya akan berlangsungnya pembangunan bangsa. Kewajiban yang kedua yaitu saling membina kerukunan di antara masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya.
maka dampak pelaksanaan kewajibannya yaitu terciptanya kerukunan masyarakat yang aman, damai, tentram, sehingga negara akan menjadi kuat. Kewajiban berikutnya memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Maka dampak dari pelaksanaan kewajiban tersebut adalah sumber daya alam akan menjadi terjaga. Berikutnya yaitu kewajiban berikutnya mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat. Dampak dari pelaksanaan kewajiban tersebut adalah terciptanya kerukunan masyarakat yang aman, damai, tentram, sehingga negara akan menjadi kuat. Dan kewajiban berikutnya yaitu menaati segala peraturan hukum yang ada. Nah, dampak dari pelaksanaan kewajiban tersebut berkurangnya pelanggaran hukum. Kewajiban berikutnya itu memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Maka akan berdampak sumber daya alam akan tetap ada. Nah, ini dia. Kalian sebagai pelajar pasti memiliki hak dan kewajibannya. Yang pertama, kewajiban sebagai pelajar itu mendengarkan penjelasan guru. Kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Keempat, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kelima, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid atau antar sesama teman. Keenam, memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap sesuai dengan hari yang telah ditentukan. 7. Siswa berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan. Sementara haknya yang pertama berhak mendapatkan nilai dari guru. Kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru. Ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Keempat, berhak mempunyai banyak teman. Kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, itu dia anak-anak, hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar. Jadi, sebelum menuntut hak, kalian harus mendahulukan kewajibanmu, yaitu belajar ya. Kemudian kalian dapat memperoleh hak yang sesuai. Agar lebih memahami materi pada hari ini, Ibu memiliki 5 latihan soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Jelaskan fungsi dari formulir. Ayo, tadi di awal Ibu sudah menjelaskan fungsi dari formulir. Ada yang masih ingat apakah fungsi dari formulir? Iya, pintar, yaitu mengumpulkan data-data, mencari sebuah informasi tertentu, menjadi media komunikasi, dan sebagai bukti fisik. Dan soal yang kedua, sebutkan tujuan dari formulir. Ayo, anak-anak ingat kembali apa tujuan dari formulir? Iya, bagus. Tujuannya yaitu formulir mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah yang lain. Dan formulir penilaian. Kemudian yang ketiga, tuliskan karakteristik
geografis negara Indonesia. Yo, tadi Ibu sudah menjelaskan 10 negara di wilayah ASEAN. Sekarang yang diminta hanya karakteristik geografis negara Indonesia. Iya, bagus, yaitu negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Kemudian yang keempat, jelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dampaknya. Iya, bagus. Jika kita membayar pajak, dampak berlangsungnya pembangunan bangsa. Kemudian jika saling membina kerukunan di antara masyarakat, maka akan terbinanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Dan yang kelima, sebutkan hak dan kewajibanmu sebagai pelajar. Ya, pintar. Ini haknya ya, mendapatkan nilai dari guru, maka kewajibannya yang harus dikerjakan yaitu mendengarkan penjelasan guru atau belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian haknya mempunyai banyak teman, kewajibannya menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Kemudian menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, maka kewajiban kalian yaitu ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah ya. Tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian hak yang terakhir yaitu meminjam buku di perpustakaan. Maka kewajibannya belajar dan merawat buku perpustakaan dengan baik. Adapun kesimpulan pada hari ini, kita telah belajar tentang formulir. Formulir adalah lembaran yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Kedua, fungsi dari formulir adalah mengumpulkan data-data, mencari sebuah informasi tertentu, menjadi media komunikasi, dan lain-lain. Ketiga, kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dilihat dari keadaannya berkaitan dengan aspek geografis. Yang keempat, hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebagai warga negara dengan rasa tanggung jawab. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa anak-anak, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar kita tetap selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Tetap semangat belajar di rumah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya haus.